Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang salah satu perspektif dalam hubungan internasional, yaitu realisme. Selamat menyaksikan. Hubungan internasional adalah salah satu disiplin ilmu yang termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan ilmu politik. Hubungan internasional merupakan studi yang memiliki kompleksitas yang relatif tinggi. Pada awal perkembangannya, hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari fenomena hubungan antar negara. Negara adalah institusi yang menjadi fokus kajian dan fokus analisis dari para pemikir hubungan internasional awal. Para pemikir hubungan internasional melihat bahwa negara sebagaimana manusia tidak bisa hidup sendiri. Negara membutuhkan negara lain untuk dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut menyebabkan negara harus melakukan interaksi dengan negara lain. Interaksi tersebut menyebabkan konsekuensi yang beragam bagi negara. Konsekuensi tersebut dapat berupa perang antar negara, konflik bersenjata, masalah kemiskinan, atau bahkan masalah ketidakadilan. Saat ini, hubungan internasional mengalami perluasan. Hubungan internasional tidak lagi dimaknai hanya sebatas hubungan antar negara. Saat ini muncul aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, seperti aktor organisasi internasional non-pemerintah, pemerintah subnasional, dan bahkan kelompok teror. Hubungan internasional juga menyangkut masalah internal negara, seperti masalah birokrasi, proses pembuatan keputusan, atau bahkan kecenderungan ideologis suatu negara. Isu-isu dalam hubungan internasional juga semakin beragam. Saat ini kita tidak hanya bicara soal balance of power, tapi juga tentang dampak globalisasi, masalah etika dan norma hukum internasional, atau bahkan masalah lingkungan. Secara singkat, kita dapat melihat betapa kompleksnya pokok bahasa dalam studi hubungan internasional. Kompleksitas tersebut juga telah menyebabkan perspektif yang beragam dalam memandang studi hubungan internasional. Salah satu perspektif yang muncul, berkembang, dan menjadi sangat dominan dalam studi hubungan internasional adalah realisme. Realisme lahir sebagai akibat dari kegagalan liberal dalam menjelaskan fenomena hubungan internasional. Para pemikir liberal percaya bahwa perang terjadi karena salah perhitungan yang disebabkan oleh para pemimpin yang otoriter. Menurut para pemikir liberal, untuk menghindari perang dapat dilakukan dengan melakukan reformasi terhadap sistem internasional dengan membentuk organisasi internasional dan melakukan reformasi struktur domestik dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Resep yang ditawarkan oleh liberalisme ternyata tidak mampu menghentikan terjadinya perang. Liga Bangsa-Bangsa sebagai organisasi yang didirikan untuk melakukan reformasi sistem internasional ternyata tidak mampu meredam perilaku ekspansionis negara. Negara-negara tidak mendasarkan hubungannya pada sikap yang harmonis untuk dapat saling bekerja sama. Kondisi ini melahirkan kritik dari E.H. Carr melalui bukunya yang berjudul The 20 Years Crisis. Carr menegasikan pandangan-pandangan idealisme. Menurut Carr, terdapat konflik kepentingan dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, hubungan internasional bersifat konfliktual daripada bersifat harmonis. Inilah awal mula munculnya pendekatan realisme dalam studi hubungan internasional. Sebagai sebuah perspektif, realisme memiliki asumsi dasar. Asumsi dasar tersebut menjadi landasan untuk menyusun teori atau konsep realisme itu sendiri. Menurut George Sorensen dan Robert Jackson, terdapat 4 asumsi dasar realisme. Yang pertama adalah pandangan pesimis atas sifat dasar manusia. Realisme percaya bahwa manusia akan selalu cemas akan keselamatan dirinya.
dalam melakukan setiap interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia cenderung egois dan agresif untuk mendapatkan posisi terkuat dalam interaksi dengan orang lain. Kedua, realisme percaya bahwa pada dasarnya hubungan internasional bersifat konfliktual. Realisme percaya bahwa kekuasaan sebagai aktivitas utama dalam politik. Oleh karena itu, politik internasional juga dimaknai sebagai politik kekuasaan, tempat di mana konflik, persaingan, dan perang menjadi masalah yang mendasar. Dengan sistem yang anarki, maka hubungan internasional akan selalu bersifat konfliktual. Yang ketiga, menurut Jackson dan Sorensen, realisme menjunjung tinggi nilai keamanan dan kelangsungan hidup negara. Bagi realisme, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga warga negaranya. Negara adalah pelindung bagi warga negara. Maka dengan demikian, negara harus mengejar kepentingan nasionalnya, yaitu melindungi keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Jadi, realisme percaya bahwa satu-satunya tanggung jawab negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup negara. Dengan kondisi tersebut, maka realisme skeptis terhadap kemajuan dalam politik internasional. Bagi realis, tidak ada perubahan progresif dalam dunia politik karena situasi tersebut tidak akan berubah. Sebagai sebuah perspektif, realisme mengalami banyak perkembangan. Para generasi awal realisme kemudian dikenal sebagai para pemikir realisme klasik karena mendasarkan pendekatannya pada aspek-aspek normatif. Selanjutnya, para pemikir yang dipengaruhi oleh pendekatan perilaku berusaha untuk menjadikan realisme lebih ilmiah dibanding generasi awal. Generasi ini dinamakan sebagai realisme struktural yang memiliki banyak sekali cabang. Realisme menjadi dominan dalam studi HI. Meskipun demikian, realisme juga tidak terlepas dari kritik. Bagi para kritikus, fokus realis dinilai terlalu sempit karena hanya fokus pada masalah keamanan. Realisme dianggap gagal melihat perluasan politik internasional yang semakin plural pasca Perang Dingin. Sebagai pendekatan dalam hubungan internasional, kita tidak bisa memungkiri bahwa realisme adalah pendekatan yang baik dalam menjelaskan masalah mendasar dalam studi hubungan internasional, yaitu perang. Realisme akan selalu menjadi pilihan negara selama masa krisis. Realisme memberikan negara kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam dinamika politik internasional sehingga negara siap untuk kemungkinan-kemungkinan tersebut. Demikian. Thanks for watching. Kita kembali lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.